Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Franz Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama dengan keluarga. Dengan saya, Romo Valentinos Tejantara SCY, dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menciptakan damai dalam hidup. Suatu ketika seorang pemuda diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, izinkan saya untuk dapat melihat seperti apakah neraka dan surga itu." Kemudian Tuhan membimbing manusia itu menuju kedua buah pintu dan kemudian membiarkannya melihat ke dalam. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja bulat yang sangat besar. Di tengahnya terdapat semangkok sup yang beraroma sangat lezat. Air liur pemuda itu mengalir dari mulutnya. Meja tersebut dikelilingi orang yang kurus, yang tampak sangat kelaparan. Orang-orang itu masing-masing memegang sebuah sendok yang terikat pada tangan masing-masing. Sendok tersebut cukup panjang untuk mencapai mangkok di tengah meja dan mengambil sup yang lezat tadi. Tetapi karena sendoknya terlalu panjang, mereka tidak dapat mencapai mulutnya dengan sendok tadi untuk memakan sup yang terambil. Pemuda itu merinding melihat penderitaan dan kesengsaraan dalam ruangan itu. Lalu Tuhan berkata, "Kamu sudah melihat neraka." Lalu mereka menuju ke pintu kedua yang ternyata berisi meja beserta sup dan orang-orang yang kondisinya persis sama dengan ruangan di pintu pertama. Perbedaannya, di dalam ruangan ini orang-orang tersebut berbadan sehat dan berisi. Mereka sangat bergembira di keliling meja itu. Melihat keadaan ini, pemuda itu menjadi bingung. Ia bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa di ruangan yang kondisinya sama ini mereka terlihat lebih bergembira?" Tuhan menjelaskan, sangat sederhana. Yang dibutuhkan orang hanyalah satu sifat baik. Perhatikan, orang ini dengan ikhlas menyuapi orang lain yang dapat dicapainya dengan sendok bergagang panjang. Sedangkan di ruang lain, orang-orang yang serakah hanyalah memikirkan kebutuhannya sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini sangat menyentuh hati. Surga atau neraka itu diciptakan oleh manusia sendiri ketika manusia saling bertengkar dan dikuasai oleh egoisme masing-masing. Situasi ngeri menjadi bagian hidupnya. Dalam suasana seperti itu, damai hanyalah sebuah cita-cita semu. Karena itu, orang mesti meninggalkan suasana pertengkaran dan egoisme untuk melewati situasi neraka itu. Tetapi, dapatkah orang melepaskan diri dari suasana seperti ini? Bukankah godaan dunia ini begitu kuat sehingga manusia sulit menemukan kedamaian dan ketentraman dalam hidup ini? Saudara, kisah suasana surga yang tercipta dengan baik itu berasal dari suasana penuh cinta kasih.
Ketika orang memiliki sikap saling peduli, orang akan menemukan betapa hidup itu membahagiakan. Hidup ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan untuk berbagi hidup dengan sesama. Ketika orang saling menolong, sukacita selalu menjadi bagian dalam hidup manusia. Perhatian terhadap sesama menjadi bagian yang terpenting dalam hidup ini. Sebagai orang beriman, kita mesti senantiasa menciptakan suasana dalam hidup kita surga yang terwujud. Caranya adalah dengan menciptakan suasana damai. Kita terus-menerus memberi perhatian kepada sesama kita. Dengan demikian surga itu menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan, bantulah kami hari ini untuk hidup berdamai dengan siapa saja yang kami jumpai. Ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi setiap hari. Namun kami yakin dengan bantuan-Mu, kami dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu untuk menciptakan damai itu. Biarlah damai itu menguasai diri kami sepanjang hari ini. Amin. Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.